Bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, Murah salaman dan nikmat sehat, ya, Sarutom. sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di acara ngopi, ya, ngobrol pemikiran, yang insya Allah malam hari ini tema kita berkaitan dengan kemerdekaan, ya, sesuai dengan bulan ini, bulan Agustus, di mana orang-orang sedang semangat, ya, menyuarakan kemerdekaan, ya, kemerdekaan yang kita harapkan yaitu menjadi sebuah kemerdekaan yang hakiki, ya, merdeka dunia dan akhirat. Oleh karena itu dalam hal ini nanti narasumber akan membeberkan bagaimana Islam, ya, menyambut kemerdekaan itu atau menyambut kemerdekaan dengan cara-cara Islam. Baik, salawat serta salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin wa tabiin, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat, ya, di yaumil akhir. Allahumma amin. Amin. Baik, karena waktu yang sudah cukup malam, sudah 8:30, maka kita langsung saja ke para narasumber yang akan membeberkan, ya, atau membedah bagaimana menurut Islam atau dengan cara-cara Islam kita menjadi orang yang benar-benar merdeka dunia dan akhirat. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, di malam yang insyaallah penuh keberkahan ini, di tempat yang berkah bersama orang-orang yang saleh, kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bermuwajahah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita mudah-mudahan istiqomah dan diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Baik, pada malam hari ini
agak sedikit berbeda ya. Ada di samping kanan saya, kayaknya sengaja disesuaikan dengan temanya nih. Gitu ya. Cuman tadi benderanya tinggal nunggu satu lagi yang hitam atau yang putih gitu ya Pak Haji ya. Gitu. Lagi dicetak gitu ya. Dan seperti biasa saya mewakili teman-teman mengucapkan jazakallah khair kepada Pak Haji yang sudah senantiasa bersemangat. Ada kalanya tuan rumah itu lebih semangat daripada pengisi dan pesertanya. Gitu. Alhamdulillah ini merupakan sebuah nikmat, sebuah kebaikan. Gitu. Kemudian satu rekan jazakumullahu khairan kasiran kepada teman-teman yang sudah hadir untuk menghadiri majelis Al-Mustanir ini, yang mana kita sudah berkomitmen setiap pekan sekali untuk mengadakan kajian di malam Senin, dan insya Allah tidak akan ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika teman-teman bersemangat menuntut ilmu, ini adalah pertanda kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan, "Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, yufaqihu fid din. Dia akan faqih fid din, dia akan memahami agama. Bagaimana dia akan memahami agama kalau tidak melakukan ta'lim? Nah, jadi hadirnya teman-teman ke sini merupakan pertanda Allah itu sedang menghendaki teman-teman menjadi baik. Bahkan kemarin saya singgung, alhamdulillah peserta baru hadir. Gini malah belok pesertanya. Dan kemarin saya membahas meleset terus dari tadi, yang dua malah lewat ke belakang, ini ke samping. Kembali ke laptop nanti malah buyar nih. Malah malah ganti ganti tema. Akhirnya cara Islam menambah kebahagiaan untuk istri. Nah, memberikan teman untuk istri nanti malah temanya. Pertama, ketika teman-teman memahami agama gitu ya, tafakuh fiddin, ini merupakan pertanda kebaikan yang telah Allah berikan. Yang kedua, kemarin saya membahas di Cipetir sana, salah satu indikator kebahagiaan bagi seorang muslim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah seseorang yang tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin itu orang yang bersemangat belajar agama. Menurut Ibnu Abbas, ini adalah satu dari 7 resep bahagia ketika menjalani kehidupan. Gitu. Jadi kalau orang yang senantiasa belajar agama, itu akan ada kebahagiaan tersendiri, teman-teman. Gitu. Bajarwo terlihat dari raut wajahnya banyak beban kayaknya di pelupuk mata. Alhamdulillah sekarang makin klimis. Jenggotnya jangan dipotong ya Mbah lah. Udah biarin panjang. Iya, lebih lebih berkarisma gitu. Lebih berkarisma. Nah, itu jadi begitu teman-teman. Yang pertama, teman-teman memahami agama adalah pertanda baiknya teman-teman dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika teman-teman senang belajar agama, menuntut ilmu, itu adalah indikator kebahagiaan menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi jangan berkecil hati. Walaupun yang hadir cuman berapa gelintir ya, jangan berkecil hati. Karena kita itu ngaji, kita ta'lim bukan karena banyaknya orang. Tetapi karena tadi kita ingin berharap menjadi baik. Yang kedua, kita ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia ini. Teman-teman rahimakumullah, masuk ke dalam pembahasan cara Islam menyambut kemerdekaan. Gitu ya. Nah, ini memang tema yang barangkali relate kalau kata anak-anak sekarang itu. Karena saat ini itu lagi euforia
Saya lihat sudah banyak yang jadi jalan-jalan itu ada yang pawai, ada yang lomba-lomba. Bahkan kalau ngelihat di Facebook dan lain-lain itu ada ibu-ibu tuh goyang pargoy, kayaknya lagi ngetren. Jadi di jalan itu pada pargoy gitu ya, yang goyang perut ya pargoy itu ya. Jadi euforia menghadapi kemerdekaan ternyata kaum muslimin itu seperti itu gitu. Dan ketika 17 Agustusnya hilang ya seperti itu, tidak memberikan efek positif, tidak begitu memberikan efek positif terhadap keimanan kaum muslimin. Nah, lalu bagaimana sih sudut pandang Islam, cara Islam menyambut kemerdekaan ini? Nah, ini yang barangkali insya Allah akan kita kupas pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan mulai pembahasan ini dari salah satu kisah, yaitu kisahnya Rib'i bin Amir atau Ibnu Amir, Rib'i bin Amir As-Saqafi gitu ya. Ibnu Amir As-Saqafi itu adalah salah seorang eh, apa namanya? Kalau tidak salah itu tabi'in kalau tidak salah. Nah, jadi Rib'i bin Amir itu dia diutus waktu itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mengirim utusan kepada Raja Persia yaitu Rustum, Panglima Rustum. Nah, lalu apa sih hubungan kisah ini dengan apa namanya dengan kemerdekaan? Nah, ada yang unik dari Rib'i bin Amir ketika dialog dengan salah satu jenderal Persia yang bernama Rustum itu. Yang kita tahu teman-teman rahimakumullah, Persia itu dulunya adalah imperium besar. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah itu ada dua imperium besar, ada imperium Persia dan Romawi. Yang kita tahu kalau teman-teman suka film itu ada film 300 itu digambarkan terang pertempuran antara Persia dan Romawi. Nah, itu digambarkan 300 pasukan Persia yang menghadapi ribuan pasukan Romawi. Yang rajanya waktu itu Xerxes gitu ya. Nah, ini menandakan dijayanya mereka waktu itu. Peradaban mereka itu sangat unggul. Nah, waktu itu Islam itu hadir di tengah-tengah himpitan dua imperium itu. Dan Islam tidak diperhitungkan sama sekali. Islam hadir di Mekah waktu itu dihimpit oleh kedua imperium besar. Dan tidak ada yang nyangka nanti Islam akan berubah menjadi tanda kutip raksasa. Bahkan kekuasaannya melebihi Romawi maupun Persia. Yang kita tahu Raja Persia itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Rasulullah itu kan mengirimkan surat-surat. Rasulullah mengirimkan surat ke Raja Mesir, Raja Mukaukis di Mesir. Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Najasyi di Habasyah. Rasulullah mengirimkan surat ke Kisra, Raja Persia. Kemudian Rasulullah pun mengirimkan surat kepada Raja Bahrain, yang mana Rasulullah itu tujuannya suratnya untuk mengajak mereka masuk Islam. Ya. Nah, Najasyi dia masuk Islam, Raja Bahrain masuk Islam, Heraklius tidak karena di tengah kebimbangan waktu itu. Tetapi ada yang unik dengan Persia. Justru Raja Persia ini Kisra ini justru malah merobek-robek suratnya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun mendoakan dan berdoa kepada Allah, semoga Allah merobek-robek kerajaan Persia sebagaimana dia telah merobek-robek surat dariku. Dan kita tahu akhirnya memang Allah merobek-robek kekaisaran Persia. Akhirnya mereka hilang dari atas peta peradaban gitu. Nah, kembali ke Rib'i bin Amir, jadi Persia itu teman-teman itu ditaklukkan oleh umat Islam itu lewat peperangan Qadisiyah namanya. Perang Qadisiyah itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, terjadi sekitar tahun 636 Masehi. 636 Masehi itu terjadi perang Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Persia memberikan 3 pilihan kepada Persia. Pilihan yang pertama yaitu aslim taslam, masuk Islamlah engkau.
Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk merangsek Persia, memberikan pilihan yang pertama supaya Raja Persia dan orang-orang Persia masuk Islam. Jadi Islam itu tidak ujug-ujug langsung jihad, teman-teman. Ada 3 tahapan. Nah, kemudian tahapan kedua, itu kalau Persia tidak mau masuk Islam, diberikan pilihan, biarkan kaum muslimin masuk ke Persia, tetapi mereka membayar jizyah. Nah, akhirnya opsi pertama nggak mau, opsi kedua juga nggak mau, kaum muslimin masuk ke Persia, mereka boleh beragama mereka, tetapi hidup di bawah naungan Islam, tetapi mereka membayar jizyah. Kemudian, yang ketiga, kalau kalian tetap nggak mau, masuk Islam nggak mau, membayar jizyah nggak mau, yang ketiga adalah ajihadu fisabilillah. Kami akan berjihad, kita berperang, kami akan merangi kalian, kami berjihad di jalan Allah. Nah, coba pilihannya saklek kan? Makanya Islam itu, teman-teman, ketika 1 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah, itu pengikut Islam sudah jadi 30.000 orang. Karena dakwah dan jihad itu dikomandoi oleh kepala negara, diemban oleh negara, teman-teman. Tetapi berbeda ketika Rasulullah hanya di Mekah waktu itu, dalam salah satu sumber sirah, 13 tahun hanya 200 pengikut. Tetapi ketika daulah sudah tegak 1 tahun, sudah jadi 30.000 orang. Ini pentingnya Islam dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, ketika pilihan itu diberikan, ternyata Persia itu tetap enggan. Tetapi mereka tuh penasaran, minta dikirimkan utusan. Mereka bilang ke Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu yang memimpin komando di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka minta utusan untuk banyak lebih tahu tentang tujuan Islam itu apa sih gitu. Nah, ini tujuan Islam ini yang akan kita bahas, dan itu merupakan kemerdekaan seorang muslim ketika hidup di dunia. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengirimkan salah satu sahabatnya yang bernama Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir itu datang sendirian, bayangkan teman-teman, datang sendirian, kemudian menghadap salah satu jenderal Persia yang bernama Rustum. Waktu itu Rustum itu menunggu di sebuah tenda raksasa, dan di dalamnya itu banyak permadani, perhiasan-perhiasan yang sangat mewah. Persia itu seolah-olah ingin menunjukkan kepada kaum muslimin, kami itu ini hidup mewah dan lain sebagainya. Nah, makanya salah satu larangan kita memanjangkan celana di bawah mata kaki, karena waktu itu orang-orang Persia, Raja Persia itu kalau pakai baju, gaun itu di bawah mata kaki dan diseret-seret. Dan itu merupakan simbol kebesaran, simbol kesombongan. Nah, makanya dikhawatirkan kalau kita di bawah mata kaki itu akan terjangkit kesombongan, walaupun nanti ada ikhtilaful ummah, ada ikhtilaf ulama. Kalau Ustadz Siddiq Al-Jawi itu setelah mengistimbat dari hukum isbal itu makruh hukumnya memanjangkan celana di bawah mata kaki. Walaupun ada mengharamkan total, ada juga yang membolehkan. Kalau ilatnya itu hilang, ilatnya itu sebabnya adalah kalau tidak sombong, celana kita di bawah mata kaki ya silahkan, yang penting tidak sombong. Tapi jangan sampai justru kita di atas mata kaki tapi sombong, itu juga jangan. Tapi Ustadz Siddiq Al-Jawi itu memakruhkan memakai celana di bawah mata kaki gitu, seperti itu gitu ya. Nah, jadi Persia itu ingin menunjukkan kepada kaum muslimin, terutama kepada utusan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Rib'i bin Amir, bahwa mereka itu hidup sangat bergelimang harta. Dan ternyata Rib'i bin Amir datang itu dengan kondisi sederhana. Dia pakai baju perang, pakai kuda pun kuda kecil. Dia membawa tombak. Yang uniknya Rib'i bin Amir itu dalam sebuah sumber disebutkan kudanya itu sampai masuk tenda. Bahkan menginjak-injak karpet Persia yang sangat mewah itu. Dan gak hanya itu, ketika turun, tombak Rib'i bin Amir itu ditusukkan ke karpet sampai diseret sampai karpet Persia itu sobek-sobek. Ingin menunjukkan Rib'i bin Amir itu sea war gitu ya, perang psikologi. Kalau mereka ingin mengedonkan umat Islam dengan kemewahannya, dan Rib'i bin Amir melawan dengan
keberaniannya seperti itu. Saya tidak takjub dengan apa yang kau tunjukkan. Nah, kemudian Ribi bin Amir itu berhadapan dengan Rustum, salah satu jenderal Persia yang duduk di atas singgasana yang sangat tinggi, lengkap dengan mahkota dan kebesarannya. Rustum bertanya kepada Ribi bin Amir, "Wahai utusan, sebetulnya kalian itu diutus itu mau ngapain datang ke Persia itu?" Nah, ini jadi ngapain kalian tuh sebenarnya kesini mau ngapain gitu. Akhirnya Ribi bin Amir itu mengatakan, kami itu diutus oleh Allah. Nah, ini kemerdekaan menurut Rib'i bin Amir, kemerdekaan dalam Islam. Kata Rib'i bin Amir, kami diutus oleh Allah ke dunia ini memiliki 3 tugas. Yang pertama, tugas kami adalah membebaskan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia lainnya. Manusia kepada makhluk. Kami bebaskan. Yang kedua, kata Rib'i bin Amir itu, kami itu ingin membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat. Itu yang kedua. Supaya manusia tidak diperbudak dunia. Yang ketiga, kami itu ingin membebaskan manusia dari paham-paham atau agama-agama dunia yang menyesatkan. Isme-isme yang menyesatkan. Nah, dan ini tiga topik ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, yang pertama, tugas seorang muslim itu, kemerdekaan bagi seorang muslim adalah ketika dia tidak menghamba ke sesama manusia gitu. Jadi kalau saat ini kita masih diperbudak oleh manusia, masih menghamba kepada manusia, diperbudak oleh siapapun gitu ya, ini belum merdeka sejatinya. Teman-teman rahimakumullah, dan ada yang menarik, maksud diperbudak dunia itu gimana sih? Maksud diperbudak oleh manusia itu gimana gitu kan? Apakah saya itu jadi budak? Apakah saya jadi pembantu? Nah, ini mungkin bisa menggambarkan ada hadis riwayat At-Tirmizi, teman-teman. Ada hadis riwayat Tirmizi. Waktu itu, ini hadis diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim waktu itu mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu Adi bin Hatim itu tadinya beragama Kristen. Dan ketika setelah masuk Islam, Adi bin Hatim itu tetap pakai salib. Tetap pakai salib, datang ke Rasulullah, dia masih pakai salib. Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Adi, buanglah salibmu. Karena sesungguhnya orang-orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani itu mereka telah menyembah rahib dan pendeta-pendeta mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Taubah ayat 31. Jadi Rasulullah mengutip ayat, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang alim, Yahudi dan rahib-rahibnya atau Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Nah, jadi Adi bin Hatim itu oleh Rasulullah diperintahkan untuk mencopot salib. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu mereka suka menyembah rahib dan pendeta mereka. Adi bin Hatim yang tadinya orang Kristen itu protes, teman-teman. "Ya Rasulullah, kami itu tidak menyembah rahib-rahib kami. Kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami." Protes gitu. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah itu, "Wahai Adi, bukankah para pendeta kalian telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan?" Kata Adi itu, "Kalau itu betul ya Rasulullah, itulah makna menyembah." Gitu. Nah, paham ya sampai sini ya? Jadi makna menyembah itu bukan berarti kita itu jadi budak, kita sujud-sujud di depan orang, bukan cuman itu. Tetapi ketika ada sosok atau ada tokoh atau ada lembaga yang dia berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, ketika kita ridho, itu adalah menyembah. Nah, ini jadi eh, itu. Nah, saat ini bagaimana ketika kita sudah konon katanya berapa tahun merdeka kaum muslimin?
sekitar 78 tahun merdeka. Kaum muslimin gimana? Saya teringat waktu itu pernah istri saya agak sedikit mengingatkan ada salah seorang teman yang dia itu pinjam uang ke perbankan, pinjam uang ke bank. Istri saya itu bilang, "Itu haram riba." Apa jawab orang tersebut? Kata dia, "Sing penting mah wis dihalalkan sama pemerintah. Wis disahkan." Padahal riba itu jelas-jelas wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ketika saat ini ada pihak yang dia itu berani menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, hati-hati. Kita tidak boleh ridho. Khawatir itu adalah bentuk penyembahan. Dan kita itu belum merdeka. Karena gini teman-teman, merdeka itu kalau secara umum kan seolah-olah bebas ya. Merdeka, saya sudah tidak terikat. Justru bagi seorang muslim, hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika dia semakin terikat dengan aturan Allah, semakin taat kepada Allah, itulah merdeka. Jadi sudut pandang merdeka secara umum, kalau dianggap merdeka itu telah bebas, boleh berbuat apa saja, berlaku apa saja, sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan maupun sebaliknya, konteks Islam itu adalah kekonyolan. Itu bahkan bisa masuk ke perbuatan kekufuran gitu. Karena telah berani menghalalkan apa yang Allah haramkan maupun mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, jadi ini konteksnya akidah. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya sebatas kita lepas dari penjajah. Betul, kita syukuri nikmat keamanan saat ini, kita bisa kajian dan lain sebagainya, aman, itu betul kita syukuri. Tetapi kalau secara akidah kita mau dijajah, bukankah hal yang paling pokok dalam agama kita adalah ketauhidan, akidah? Karena buat apa hidup bebas kalau tauhid kita bermasalah, keimanan kita bermasalah? Nah, jadi sudut pandang seorang muslim harusnya memahami kemerdekaan itu yang paling pertama secara akidah. Saya sudah terbebas, sudah merdeka apa belum? Merdeka menghamba kepada Allah, merdeka karena taat sepenuhnya kepada Allah, merdeka karena terikat oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi garis besarnya jangan sampai justru kita ridho kalau ada tokoh maupun apapun lembaganya ketika dia berani menghalalkan apa yang Allah haramkan maupun sebaliknya tidak boleh ridho. Karena itu bentuk justru bukan kemerdekaan. Itu adalah bentuk penindasan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kata Rib'i bin Amir itu mengatakan kami itu diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat, teman-teman. Nah, saat ini justru kita itu terombang-ambing. Kita begitu cinta dunia. Begitu cinta dunia. Padahal dunia itu Rasulullah menggambarkan sebagaimana jari yang dicelupkan ke lautan. Kita ambil jari kita yang tertempel air laut di jari kita, itulah dunia. Bahkan dunia itu diibaratkan tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Tetapi saat ini, ketika kita hidup di bawah sistem sekuler, yang segala sesuatunya serba dunia, dunia, dan dunia, sehingga kita pun tergerus. Kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Padahal kita tahu di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Yusiku al-umamu antada alaikum. Nanti itu kalian itu akan diperebutkan sebagaimana makanan di atas meja makan. Di akhir zaman itu, Allah mencabut rasa takut dari hati musuh kalian, dan memasukkan rasa takut ke dalam diri kalian. Apa penyebabnya? Kata sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah apakah kami waktu itu sedikit? Tidak, kata Rasulullah, bal antum kasirun. Kalian itu banyak nanti itu. Tetapi gusaun ka gusain sayul, seperti buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi sahabat itu heran, kok bisa nanti umat Islam itu takut terhadap musuh Islam?
Padahal sekarang saja Raja Mukaukis di Mesir, Rasulullah ngirim surat dari Madinah ke Mesir 1 bulan perjalanan, dia membuka surat Rasulullah itu gemetaran. Karena saking takutnya. Punya izah, punya kemuliaan. Kenapa kok nanti malah sebaliknya? Padahal sekarang kita yang sedikit aja mereka itu takut. Bahkan mungkin teman-teman pernah ingat ya kisah bendera yang tertinggal ya. Jadi ada sebuah penaklukan waktu itu kaum muslimin masuk ke sebuah wilayah dan waktu itu tentara-tentara salib kalau tidak salah ketakutan mereka pergi. Kaum muslimin itu menancapkan bendera liwa waktu itu dan ternyata orang-orang kafir itu tidak berani kembali pulang ke kampung halaman karena masih melihat bendera tertancap tertinggal. Padahal kaum muslimin waktu itu sudah pulang. Ngelihat bendera kaum muslimin aja mereka takut waktu itu. Karena memiliki izah, memiliki kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhir zaman kenapa kami justru yang akan takut? Musuh-musuh Islam yang akan berani terhadap kami. Penyebabnya kata Rasulullah itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itulah penghambaan kepada dunia, sempitnya dunia. Kita begitu berlomba-lomba, bersikut-sikutan akan dunia ini. Kita lupa lapangnya akhirat. Kita lupa kenikmatan surga yang luar biasa. Gitu ya. Nah, padahal kita tahu di Al-Quran disebutkan wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bumi aja gedenya luar biasa, teman-teman. Saya sering membandingkan bumi dengan matahari itu ibarat kacang hijau dengan bola basket. Gitu ya, gede bumi itu. Itu buminya, belum lagi langitnya. Kita tidak tahu ujungnya di mana. Surga itu seluas langit dan bumi. Gedenya wallahu alam. Di mana langit itu ujungnya kita nggak tahu. Tetapi kita itu justru malah mengorbankan akhirat, mengorbankan surga yang seluas langit dan bumi, tapi lebih memilih dunia yang sementara, yang hina dan yang fana ini. Nah, justru Islam itu hadir untuk membebaskan diri kita. Nah, tetapi rasanya sulit ketika sistem sekuler saat ini yang lebih berorientasi kepada materialistik. Segala sesuatu diukur oleh dunia, sulit. Itu ya. Sulit. Bahkan ibaratnya sekarang mah wong sugih kae entut TBG dirungokna kayak kue ya. Bener nggak Pak Haji? Pak Haji kalau ngentut ada yang ngedengerin nggak? Ada yang manggut-manggut. Angger wong kere jangankan entut terus ngomong apa namanya berbusa ge nggak ada yang ngedengerin. Malah yang ada yang ngedengerin yang kentut kan gitu ya. Entut lah kan gitu. Ya, Mas Selamat. Gitu ya. Jadi tugas kaum muslimin kata Rib'i bin Amir yang kedua adalah membebaskan penghambaan dari manusia dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu tadi membebaskan manusia dari penyembahan ke sesama makhluk. Yang tadi hadis riwayat Tirmizi bahwa Adi bin Hatim datang pakai salib. Kata Rasulullah itu suruh dilemparkan salibnya karena Yahudi dan Nasrani menyembah rahib-rahib mereka. Adi bin Hatim protes, ya Rasulullah enggak, kami enggak menyembah rahib dan pendeta kami. Kata Rasulullah itu bukankah pendeta kalian telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau itu betul kata Adi. Jadi saat ini ketika kita menganggap merdeka tetapi kita masih ridho dipimpin oleh orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, justru sejatinya kita itu belum merdeka. Kita dijajah secara akidah. Ketauhidan kita justru bermasalah kalau kita ridho. Gitu. Yang kedua, kata Rabi bin Amir adalah membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat, kepada surga Allah yang seluas langit dan bumi. Dan yang ketiga, teman-teman rahimahullah, kata Rabi bin Amir, tugas kami itu diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia
dari agama-agama, dari sempitnya agama-agama dunia, isme-isme dunia, hanya kepada Islam. Nah, kalau dulu itu kan agama itu apa namanya Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau sekarang itu justru kompleks gitu ya. Demokrasi sendiri menurut ulama tidak sedikit yang menyebutkan demokrasi itu terkategori masuk kategori din. Karena dia punya akidahnya sendiri, punya tata caranya sendiri, punya fikrahnya sendiri, torikohnya sendiri. Nah, ini berbahayanya. Jadi saat ini juga sebetulnya ketika kita mengajak manusia untuk meninggalkan demokrasi dan hanya kepada Islam, ini bagian dari memerdekakan kaum muslimin. Karena justru tadi orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan maupun sebaliknya itu justru masuknya saat ini banyaknya lewat demokrasi. Karena ketika kita tahu demokrasi itu salah satu asasnya adalah asas manfaat. Ketika riba itu bermanfaat, ada manfaatnya menurut mereka, yaitu dihalalkan. Perzinahan sendiri ketika ada dilokalisir, ada pajaknya, itu pun dihalalkan. Padahal jelas-jelas oleh Allah diharamkan. Jadi kesimpulannya teman-teman, kemerdekaan bagi seorang muslim adalah ketika kita makin taat, tunduk kepada aturan Allah, itulah merdeka yang sesungguhnya. Bukan merdeka sebagaimana pemahaman umum bahwa merdeka itu ketika lepas, bebas, tidak terikat oleh aturan, itulah merdeka. Itu merdeka yang salah kaprah. Itu. Sampai di sini ada yang didiskusikan dulu, silakan. Enggak. Mhm. Mhm. Ya, ridho ya. Ridho itu kalau yang saya pahami ya, harusnya idealnya itu ada 3 kategori ya Pak Haji ya. Yang pertama itu harus tasdikul bil qalbi, diyakini dalam hati, ridho itu ya ada dalam hati. Yang kedua itu iqrar bil lisan, diucapkan lewat lisan. Yang ketiga itu eh, diamalkan lewat perbuatan gitu. Jadi ridho itu. Tetapi dalam fikih memang ada sesuatu kondisi yang darurat. Ketika ridho itu dibolehkan hanya dalam hati. Contoh misalkan para ulama itu yang pernah saya baca, ketika misalkan kita hendak membuat SIM. Membuat SIM, pertama kita berupaya gagal. Dan kayak kemarin ibu-ibu ya, ada yang tahu beritanya, berapa kali anaknya gagal tuh? 13 kali. Bahkan Kapolrinya sendiri bilang, ini kayak mau jadi pemain sirkus ya, apa namanya, latihan membuat SIM. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kalau sampai kita jujur kok nggak bisa juga, nggak bisa terus, ada ulama ini yang membolehkan. Itu hukumnya sama seperti membolehkan, maksudnya teh ngasih uang gitu ya. Tapi yang penting hati kita tidak ridho. Itu mirip, ada yang mengkiaskan, ini pendapatnya, ini pendapat saya ngutip ya, pendapat di rumah fikih. Di rumah fikih itu, jadi mengkiaskan itu ibarat kita sedang berjalan kemudian ditodong pisau oleh orang lain. Itu kan kita ngasih karena takut tapi hati tidak ridho gitu. Tapi idealnya kalau tidak terkena darurat ya ridho itu harus tadi, harus hati ya betul-betul tidak ridho, lisan juga mengucapkan demikian, perbuatan pun demikian seperti itu. Nah, tapi kalau ukuran seseorang ini ridho atau enggak itu perkara hati ya tidak bisa dideteksi ya, kita nggak tahu. Yang paling tahu kan kita dan Allah ya. Mungkin itu Pak Haji, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, nggak ada lagi. Enggak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mhm. 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 Ya, ya paling mungkin kita harus sepakati dulu apa itu nasionalisme ya. Nasionalisme itu kan berarti kan nasionalisme ya. Paham kenasionalan, regional, paham yang sesuatu yang sifatnya itu ada kecintaan terhadap state ya. Karena paham nasionalisme itu kan muncul semenjak ada nation state, negara negara bangsa, maka disebutnya nasionalisme. Dan kita harus bisa membedakan antara nasionalisme dan cinta tanah air. Ini harus kita bedakan. Terkait kalau kita cinta terhadap tanah air kita, saya pikir silahkan. Misalkan contoh, kita Bahiding orang Tegal nih. Kok kangen ke Tegal? Rindu di Tegal, pengen pulang ke Tegal karena di sana tempatnya nyaman dan lain sebagainya. Itu kan cinta terhadap tanah kelahiran. Dan ini pun pernah dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, awal-awal hijrah dia tinggal di Madinah itu malam itu sering bersyair. Bersyair justru tentang kerinduannya akan Mekah. Pengen pulang ke Mekah, merindukan Mekah, tanah kelahiran dia, tanah air dia gitu kan. Nah itu tanah air. Tetapi kalau nasionalisme yang dipahami sebagai pendeng gepeng asal, banteng bahasa banteng, right, wrong, is my country. Kalau bahasa orang barat itu nasionalisme itu kalau disederhanakan itu right or wrong is my country, benar atau salah pokoknya negara negara saya. Sehingga ketika apapun yang oleh dilakukan oleh negaranya walaupun salah tetap dibela, ini oleh tetap dibela gitu ya. Yaitu bermasalah. Apalagi kalau sampai mirip ketika Gaza dibombardir 2004 apa ya? Gaza dibombardir oleh Israel, penduduk Mesir itu dia melihat saudara-saudaranya dibantai dari balik perbatasan Mesir dan Palestina. Nonton saudara-saudaranya dibantai, dibombardir. Ini kan karena sekat nation state. Kalau nasionalisme dipahami, ya udah itu urusan dia. Itu bisa jadi bermasalah gitu, Bang. Karena ada ismenya di situ. Udah jangan ikut campur, itu kan urusan orang Palestina. Atau misalkan kita Indonesia rebutan reog gitu misalkan, rebutan batik. Klaim-klaiman itu kan punya negara saya, ini punya negara saya. Padahal dengan sesama muslim. Itu kan akhirnya nation state itu jadi nasionalisme itu jadi bermasalah. Jadi begitu mungkin, Mbak. Gitu. Jadi kalau cinta tanah air, apa namanya, kita rindu kampung halaman, merasa betah di Indonesia, yaitu silakan-silakan saja. Tetapi ketika dipahami nanti berubah menjadi isme nation state itu, yang penampakannya apa yang tadi saya sebutkan, khawatir itu bermasalah gitu. Samar, samar ya. Hmm. Mhm. Ya.
betul. Makanya tadi kan saya coba uraikan dulu ya, cinta tanah air itu seperti apa, nasionalisme itu apa gitu. Mm, 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 mm. Ya kalau kalau perwujudannya dengan berdoa ya Allah alhamdulillah saat ini misalkan saya aman, tentram, misalkan seperti itu. Tapi kalau perwujudannya ya maksiat dan lain sebagainya atau melanggar hukum syara gitu. Ya tapi ini nanti silahkan ya nanti ini rujuk kalau ada pendapat yang lebih sahih. Itu seperti itu. Hmm. 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 Soalnya gini kan pemahaman masyarakat itu kan sebetulnya ketika mereka matang cinta tanah air kan sebetulnya nasionalisme itu sendiri sebetulnya. Kan lebih ke situnya, lebih ke country-nya kan gitu. Hmm. Oke. Hmm. Ya paling gini kalau kita konteksnya sebagai seorang dai yang harus kita lakukan adalah meluruskan sebetulnya. Kayak tadi kan pembahasan yang saya sampaikan itu kan hakikat kemerdekaan kita itu apa sih bagi seorang muslim? Terus bagaimana berarti mengisinya? Kan gitu. Mengisinya kalau kemerdekaan itu adalah semakin merdeka harusnya makin taat kepada Allah, ya otomatis mensyukuri kemerdekaan itu harusnya mengajak manusia makin taat kepada Allah. Kita memanfaatkan momentum itunya saja kita sebagai seorang dai itu. Gitu. Jadi kita lebih kepada mencoba mendudukan suatu pada porsinya dalam kacamata Islam seperti itu. Bukan kacamata yang lain loh ya. Ini tuh. Ya kalau masalah boleh tidak merayakan saya tawakuf gitu ya nanti barangkali yang lain bisa menjelaskan silakan. Tapi kita memanfaatkan momen ini untuk menjelaskan duduk perkara yang sungguhnya kalau merdeka itu harusnya bagi seorang muslim bukan makin bebas tapi makin terikat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala itu. Kok yang lain? Selamat mungkin bantu jawab. Tadayan, wah manggut-manggut baik. Kayak Gus Dur berarti tidur ge langsung bisa ngejawab pas bangun. Itu ya teman-teman ya. Jadi poinnya adalah bagi kita harusnya ketika bagaimana cara Islam menyambut kemerdekaan adalah bagaimana kita bermujahadah, kita berusaha diri kita maupun mengajak orang lain untuk terus belajar makin mendekatkan diri kepada Allah, makin terikat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Justru bukan malah sebaliknya. Kemerdekaan yang oleh Allah sudah diberikan gitu ya, maksudnya dalam artian penjajah secara fisik sudah hengkang, walaupun di sisi yang lain kita masih terjajah, justru kita malah terlena, terbuai, gitu. Malah terlena, terbuai, karena yang namanya azab Allah itu tidak melulu apa namanya datangnya hujan batu dan lain sebagainya.
Karena Bani Israel pun ada, mereka itu diazab oleh Allah. Azabnya itu ternyata mereka itu tidak bisa khusyuk ketika ibadah. Khawatirnya justru segala kemudahan yang Allah berikan saat ini, kita malah makin terlena, kita malah makin banyak maksiat. Khawatir itu pun bagian dari apa ya, istidroj ya, gitu. Khawatir seperti itu. Kalau kita salah menyikapi eh, kenikmatan kemerdekaan ini gitu ya. Karena kita makin ngeri saat ini kan, eh, macam-macam ya, kayak kemarin kasus di Jogja ya, ya ada anak kuliahan cowok bertiga, yang satu dibunuh, kemudian kakinya direbus itu loh. Dan uniknya itu tiga anak muda itu, anak kuliah itu punya kelainan seks. Jadi mereka itu melakukan hubungan seks dengan kekerasan. Dan yang satu itu meninggal. Dan ah, mati. Nah, ketika satu mati, mereka panik, dipotong-potong, Mas Tris, tubuhnya salah satunya itu untuk menghilangkan sidik jari malah direbus. Direbus. Ini kan makin mengerikan fenomena seperti ini. Sekarang kalau gay seperti itu makin banyak jelas. Kalau itu aneh kan? Anehnya itu berhubungan badan 3 orang laki-laki semua dengan cara kekerasan. Apa sih istilahnya itu ya, Bah Jaru apa? Adu pedang. Baku hantam. Itu ada channel saya kalau di YouTube, channel Baku Hantam namanya. Channel perang itu militer. Dan ya pernah saya ceritakan di Thailand itu ada yang nikah poligami tapi istri kedua. Jadi laki-laki sama laki-laki nikah. Nikah lagi sama laki-laki jadi poligami, istri keduanya laki-laki juga, hidup bertiga, tidur sekamar. Itu udah ada 2 pernikahan kayak gitu. Jadi di sana itu bukan sama jenis lagi, sampai poligami pun istrinya itu duanya laki-laki, istrinya laki-laki, suaminya laki-laki gitu. Semakin gelo kan gitu ya. Dan di Indonesia ternyata banyak yang terungkap gitu ya. Saya itu takut kayak kemarin itu ya, cerita sama Oka. Oka itu kan sering malah kemarin itu dikejar-kejar mau diapelin sama cowok karyawan Nagasel, pengen pengen main ke rumah kamu kayak cewek gitu ya. Ada di sekitar kita gitu. Kayak saya itu kemarin ada orang ngajak pertemanan di Facebook. Dia itu salam kenal ya gitu. Cowok, cowok laki-laki. Saya bilang salam kenal juga. Terus dia nanya alamat saya di Kauman. Oh, saya di deket Jenengan. Saya orang Kaung Anten, lagi ngode di Majenang. Oh, ujung-ujungnya, Mas Jenengan ganteng ya, gagah. Hehehe. Wah, ini. Wah, seketik ada. Iya, iya. Saya bertanya, bagaimana caranya agar kemerdekaan ini tetap merdeka dan Islam tetap jaya? Wis. Di apa ya? Ucapkan ya. Iya, kan merdeka itu tadi, Bah, yang pertama itu gitu ya, harus murni menyembah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu jangan cinta dunia apalagi cinta janda. Ya, udah lewat ya. Wah, ngeledek nih kayaknya. Yang ketiga itu apa tadi ya? Jadi ngomong janda jadi blank tuh kan, maksiat. Bener. Apa bener handphone disita? Kayak masih lama cing cerita. Ah, coba komen sini kalau bener. Aku kadang-kadang penasaran sih penyebabnya Mas Tris apa sih? Ya kenapa penyebabnya? Ya berarti kuncinya tadi taat sama Allah gitu ya. Oh, berarti karena nggak berkumis ya, jadi akhirnya wah. Dia bersyukur kumis bukan buat istri, buat yang lain. Iya.
Ya intinya biar tetap merdeka, Mbah, tetap kita makin taat, makin soleh gitu ya. Gitu. Itu insya Allah Allah akan berikan bonus. Karena di Al-Qur'an kayak gitu Allah bilang kan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya ada suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya penghidupan yang sempit. Nah, kita harus khawatir. Itu ya kondisi kita di Indonesia saat ini. Kita kemarin kecolongan lagi apa di Morowali itu, nikel kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Kita kemarin yang cerita ke saya siapa ya? Egy Sujana itu bikin program disertasi doktoral. Yang dia kupas itu tentang Freeport. Dan menurut dia setelah melakukan riset itu kalau dibagikan Freeport dulu tidak dikasihkan ke Freeport ke Amerika, itu per warga itu kebagian 20 juta per orang. Itu dari Freeport. Nah, terus kemudian Rohmin Dauri ya. Rohmin Dauri itu dulu Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu kalau kelautan kita dikelola oleh Indonesia, kita itu udah cuma-cuma, maksudnya udah buyah bayeh lah. Pendidikan bisa gratis dan lain sebagainya. Tetapi kenapa saat ini seolah-olah semuanya terasa sulit, terasa sempit? Yang dikhawatirkan kan itu, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Gitu ya. Karena kita berpaling dari peringatan Allah, maka khawatir kita diberikan penghidupan yang sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi itu bah kuncinya taat, bahagia, cinta Allah, cinta Rasul, cinta istri juga. Cinta Islam, istri gak dicintai. Yo, cintanya orang lainnya bahaya juga. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta istri. Nah, kalau udah cinta Allah, cinta Rasulnya kan otomatis cinta Islam itu gitu. Cinta istri orang lain, nggak boleh juga bahaya. Gitu ya. Nah mungkin itu ya teman-teman nanti bisa dilanjut ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan pemaparan yang sederhana ini ada manfaatnya bagi saya pribadi maupun bagi teman-teman semuanya. Walafu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ustaz Hayan be, Kiai Hayan be nu ngaduakeun. Enggak, sok antum be. Anu sok biasa itu. Kita